Pak Arif mendapati bahwa panitia di salah satu TPS sedang menghadapi tekanan dari kelompok tertentu untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan soal untuk tes manajerial. Kali ini saya akan membahas materi khusus terkait dengan pemilu ya. Karena ini sekarang sedang trending. Nah, biasanya soal-soal yang disajikan itu adalah soal-soal yang up to date, yang kekinian. Jadi, kemungkinan soal-soal seperti ini bisa muncul di tes P3K. Oke, sebelum kita mulai, semoga rekan-rekan semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan lulus menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, kita bahas dulu ini di soal sebelumnya, yang di part 5 itu, saya sajikan PR ya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Saat rapat evaluasi proyek, salah satu anggota tim memberikan kritik terhadap pendekatan yang Anda gunakan sebagai pemimpin. Kritik tersebut cukup keras dan disampaikan di depan anggota tim lain. Apa yang harus Anda lakukan? Menanggapi kritik dengan tenang dan meminta masukan lebih lanjut untuk perbaikan. Menjelaskan kepada tim bahwa kritik tersebut tidak relevan dengan diskusi, atau menghentikan rapat dan meminta anggota tersebut berbicara secara pribadi. D. Menegur anggota tim tersebut karena tidak menghormati Anda sebagai pemimpin. Nah, jawaban yang tepat untuk ini adalah A ya. Kita tanggapi kritik itu dengan tenang dan meminta masukan lebih lanjut untuk perbaikan. Itu poin yang paling besar. Dan keduanya adalah C ya. Menghentikan rapat dan meminta anggota tersebut berbicara secara pribadi. Itu poin yang kedua. Nah, kita masuk ke soal-soal tentang pemilu, teman-teman ya. Oke. Agus adalah pengawas pemilu di sebuah desa terpencil. Beberapa hari sebelum hari pemungutan suara, Agus menerima laporan bahwa TPS di desa tersebut kekurangan akses internet yang diperlukan untuk verifikasi data pemilih. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pemungutan suara. Apa yang harus dilakukan Agus? A. Menunggu perbaikan sistem tanpa melakukan langkah lebih lanjut. B. Menggunakan daftar manual sementara menunggu perbaikan sistem internet. C. Menghentikan pemungutan suara sampai sistem online berfungsi. D. Memperpanjang waktu pemungutan suara tanpa instruksi resmi. Oke, coba teman-teman silahkan pilih jawabannya karena nanti akan saya sajikan juga poinnya. Nah, harapannya nanti teman-teman di akhir itu dapat berapa poin, nilainya berapa. Oke, jawaban yang tepat untuk situasi ini yang nilainya tertinggi adalah B ya. Menggunakan daftar manual sementara menunggu perbaikan sistem internet. Ini kenapa? Karena memberikan solusi sementara dengan menggunakan daftar manual untuk memastikan hak pilih tetap dihormati. Itu poin-poin pentingnya ya. Jadi kita harus dalam manajerial itu harus bisa mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Lanjut, nomor 63. Siti adalah petugas di TPS yang mencatat daftar pemilih. Satu pemilih datang. Ia menyadari bahwa nama salah tercatat di DPT meskipun pemilih memiliki dokumen yang sah. Ia menyadari bahwa nama salah tercatat di DPT. Pemilih menuntut agar ia tetap dapat memberikan suara. Apa langkah yang tepat bagi Siti? Jadi ini namanya itu tercatat tapi salah katanya kan. Nah, ini solusinya sebagai Siti, ini sebagai petugas ya. A. Izinkan pemilih untuk memberikan suara meskipun identitasnya salah. B. Izinkan pemilih memberikan suara dengan syarat memperbaiki identitas terlebih dahulu. C. Tolak pemilih karena identitasnya harus sesuai dengan DPT. D. Izinkan pemilih untuk memberikan suara tanpa mengubah data, hanya mencatat kejadian tersebut. Oke, silahkan pilih yang terbaik. Jawaban yang paling tepat, nah, untuk situasi ini adalah C ya. Karena tidak sinkron antara data yang ada di DPT dengan
identitasnya. Nah, ini yang C ini kenapa nilainya 4 ya? Karena ini pertama ada yang tidak sinkron ya. Dan yang kedua ini adalah sebagai petugas kita harus mematuhi aturan yang berlaku untuk memastikan integritas pemilu dan mencegah potensi kecurangan. Itu harus sangat hati-hati, ini krusial. Lanjut di nomor 64, di TPS yang diawasi oleh Pak Andi, terjadi kelebihan surat suara yang digunakan dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Meskipun tidak ditemukan bukti kecurangan, Pak Andi harus segera mengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan Pak Andi? Abaikan masalah dan lanjutkan penghitungan suara. Jadi pas perhitungan ya ini ya ada kelebihan surat suara ternyata dari jumlah DPT-nya. Lanjutkan penghitungan suara namun lakukan pengecekan lebih lanjut. C. Hentikan penghitungan suara dan laporkan masalah ini ke pihak berwenang. D. Selesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Hati-hati ini. Silahkan dipilih dulu kira-kira mana yang paling tepat. Nah, jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah C ya. Jadi kita hentikan dulu penghitungan suaranya dan laporkan masalah ini ke pihak berwenang. Jadi nanti mereka yang memutuskan apa yang harus dilakukan ya. Karena biasanya kalau dalam pemilu itu kan banyak saksi dan mereka juga tidak ingin dirugikan. Harus hati-hati. Jadi C ini karena ketidaksesuaian harus segera dilaporkan untuk investigasi lebih lanjut demi menjaga transparansi dan keadilan. Ini nih, transparansi dan keadilan. Poinnya ya. Lanjut di nomor 65. Budi adalah pengawas pemilu yang ditempatkan di daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Nah, lihat nih. Partisipasi pemilih di daerah tersebut sangat rendah. Apa langkah terbaik yang dapat diambil Budi untuk meningkatkan partisipasi pemilih? A. Menyebarkan informasi melalui media sosial dan pengumuman umum. B. Mengadakan pendidikan pemilih dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. C. Mengirimkan informasi pemilu melalui surat pos kepada warga. D. Mengumumkan informasi di tempat-tempat umum tanpa pendekatan khusus. Silakan dipilih. Nah, jawaban yang tepat untuk situasi ini yang paling tepat adalah B ya. Jadi kita adakan pendidikan pemilih dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Jadi biasanya tokoh masyarakat itu akan lebih didengar dan dituruti oleh masyarakat tersebut. Selain itu juga ini akan menjadi lebih efektif dalam memberikan pemahaman kepada pemilih terutama yang memiliki keterbatasan pendidikan. Lanjut di nomor 66. Di TPS yang dipantau oleh Pak Joko, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang terdaftar. Pak Joko merasa perlu mengambil langkah untuk memastikan keabsahan proses pemungutan suara. Apa yang harus dilakukan? Ini lihat dulu nanti prosesnya apakah ini dalam penghitungan atau ini nampaknya masih proses ya. Kita lihat. Abaikan masalah dan lanjutkan penghitungan suara. B. Laporkan masalah ini. Oh, ini hampir sama tadi soalnya ya. C. Selesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak luar. D. Hentikan penghitungan suara hingga masalah selesai. Ini hampir sama dengan yang tadi soalnya. Oke, jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah B ya. Jadi tetap ya hampir sama dengan yang tadi. Jadi kita harus lapor langsung, libatkan pimpinan langsung dalam situasi ini ya karena ini krusial. Oke, 67 di salah satu TPS yang diawasi oleh Bu Nisa terdapat kelompok yang mencoba mengintimidasi pemilih untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara. Beberapa petugas TPS juga merasa terancam. Wah, ini parah nih. Apa yang harus dilakukan Bu Nisa untuk menjaga ketertiban? A. Menunda pemungutan suara sampai situasi kondisif. B. Mengabaikan situasi dan membiarkan pemungutan suara berjalan. C. Melibatkan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan memastikan pemilih dapat memberikan suara dengan aman. D. Meminta petugas TPS untuk terus bekerja tanpa intervensi eksternal. Ini mungkin terjadi nih di daerah-daerah yang
konflik biasanya ini bisa terjadi. Nah, jawaban yang tepat untuk situasi ini yaitu yang memiliki nilai tertinggi adalah C, melibatkan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan memastikan pemilih dapat memberikan suara-suara dengan aman. Oke, dan yang nilai tertinggi kedua itu ini ya, jadi tetap tanpa takut diintimidasi kita bekerja saja gitu. Secara fair, secara adil, secara benar gitu ya. Ini melibatkan keamanan akan memastikan pemilih merasa aman dan proses pemungutan suara dapat berlangsung dengan adil dan bebas dari intimidasi. Itu poin pentingnya. Lanjut di nomor 68, Bu Siti menerima laporan bahwa petugas di salah satu TPS tidak dapat melanjutkan tugasnya karena sakit mendadak. TPS tersebut hanya memiliki satu petugas tersisa dan jumlah pemilih masih banyak. Apa langkah paling efektif yang dilakukan oleh Bu Siti? A. Segera meminta bantuan petugas dari TPS lain untuk membandingkan petugas yang sakit. B. Membiarkan TPS tersebut berjalan dengan satu petugas hingga selesai. C. Menghentikan sementara proses pemungutan suara di TPS tersebut sampai ada petugas pengganti. D. Membiarkan situasi berlangsung tanpa tindakan karena jumlah pemilih tidak terlalu banyak. Oke, lihat nih jawaban yang tepat nih. Silahkan dipilih dulu ya. Nah, jawaban yang tepat untuk situasi ini yang paling tinggi nilainya itu ada di A. Ini tinggi ya. Meminta bantuan segera. Jadi segera minta bantuan petugas dari TPS lain untuk menggantikan petugas yang sakit. Barangkali ada karena di sini berarti Bu Siti ini dia dapat laporan berarti otomatis dia yang person in charge gitu, PIC-nya mungkin, penanggung jawabnya bisa jadi. Poin yang 3 ini menghentikan sementara proses pemungutan suara di TPS tersebut sampai ada petugas pengganti. Ini lebih bagus ya, karena kan kalau hanya satu petugas takutnya tidak termonitor dengan baik. Ini adalah menyangkut hal yang sangat-sangat krusial dan penting. Di nomor 69, Pak Rahmat adalah pengawas pemilu di TPS yang terletak di kawasan padat penduduk. Karena jumlah pemilih yang besar, antrean panjang terus terjadi. Oh, ini harusnya dibaca satu ya. Antrean panjang terus terjadi hingga mendekati waktu penutupan TPS. Ya nih. Apa langkah terbaik yang dilakukan oleh Pak Rahmat nih sebagai pengawas? A. Memperpanjang waktu pemungutan suara dengan berkoordinasi dengan pimpinan dan panitia setempat. B. Menutup TPS sesuai jadwal meskipun masih ada pemilih yang belum memberikan suara. C. Meminta aparat untuk mengatur antrean agar proses pemungutan suara lebih tertib. D. Mengalihkan pemilih ke TPS lain di wilayah terdekat tanpa meminta persetujuan resmi. Silahkan, ini mengecek pengetahuan Anda tentang pemilu ya. Jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah A ya, jadi memperpanjang waktu tapi kita harus berkoordinasi dengan pimpinan dan panitia setempat. Karena yang jelas kan ini antrian panjang gitu. Dan alternatif kedua juga supaya lebih efektif, ini meminta aparat untuk mengatur supaya antriannya lebih efektif, lebih baik lagi. Seperti itu. Ini karena menunjukkan pemahaman aturan dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat. Perpanjangan waktu pemungutan suara dilakukan dengan koordinasi resmi. Nah ini ya kata kuncinya. Jadi ada kata koordinasi ini. Karena semua orang itu memiliki hak untuk memilih. Di nomor 70, Bu Maya menemukan bahwa daftar pemilih di salah satu TPS tidak sesuai dengan jumlah warga yang hadir. Beberapa warga tidak terdaftar meskipun membawa dokumen lengkap untuk memberikan suara. Nah, ini beda kasusnya nih. Jadi padahal bawa tapi tidak terdaftar. Apa langkah yang paling tepat dilakukan Bu Maya? Memastikan warga yang membawa dokumen lengkap tetap bisa memberikan suara dengan menggunakan daftar pemilih tambahan. B. Menolak warga yang tidak terdaftar di DPT untuk memberikan suara meskipun mereka memiliki dokumen lengkap.
C. Meminta warga untuk menunggu hingga panitia menyelesaikan masalah daftar pemilih. D. Mengarahkan warga untuk mencoblos di TPS lain tanpa prosedur tambahan. Nah, ini gimana nih? Setiap orang kan memiliki hak untuk memilih. Oke, silakan dipilih dulu menurut pengetahuan dan naluri Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa? Nah, jawaban yang tepat untuk ini adalah A ya. Jadi memastikan warga yang membawa dokumen lengkap, tapi ya dokumennya lengkap tetap bisa memberikan suara dengan menggunakan daftar pemilih tambahan. Jadi tetap bisa gitu. Nah, ini A ini paling tepat karena memberikan solusi konkret ya. Jadi masyarakat tidak kecewa dan tetap dapat hak untuk memilihnya. Untuk menjamin hak pilih warga sesuai dengan aturan yang memungkinkan pemilih dengan dokumen lengkap untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Ini bagus. Oke, nomor 71 ya. Pak Arif mendapati bahwa panitia di salah satu TPS sedang menghadapi tekanan dari kelompok tertentu untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara. Beberapa panitia mengaku takut melanjutkan tugas mereka. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan oleh Pak Arif nih? Segera melibatkan aparat keamanan, meminta panitia TPS untuk tetap melanjutkan proses, menunda proses perhitungan suara, atau membiarkan situasi berlangsung. Ini hampir sama, tapi kalau yang tadi itu dalam proses, ini dalam perhitungan ya. Nah, jawaban yang tepat untuk ini adalah yang tertinggi nilainya adalah A, ya, segera melibatkan aparat keamanan untuk mengamankan situasi dan memastikan panitia dapat bekerja dengan tenang. Karena ini perhitungan, kalau tadi dalam proses pencoblosan. Ini nomornya sampai 71 karena tadi itu yang 61 adalah PR dari yang sebelumnya. Nah, silakan ditulis di kolom komentar berapa poin yang Anda dapatkan, teman-teman. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Semangat terus. Pantang mundur, siap untuk menjadi ASN di 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.